Selamat pagi. Wah, apa kabar teman-teman, sehat? Semoga hari ini berkeberkahan dan rezeki yang baik pastinya ya. Zitianiago, perwakilan dari teman-teman GEC, teman-teman instruktur dan juga teman-teman trainer. Kemarin kebetulan diminta untuk bikin membuat dua video dari satu tema, dari 1 sampai 4 tema. Yang dipilih hanya 2 dan diminta hanya 2. Kebetulan saya memilih nomor 2 ya, dan nomor 3. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk nomor 2. Bagaimana sih caranya untuk tetap bisa ngetrip di dalam kondisi pandemik seperti ini? Oke, mungkin di sini teman-teman semua merasakan hal yang sama ya, merasakan keprihatinan yang rata semua ya. Kita sebagai driver online yang merasakan dari kondisi jilid pertama dan kemudian jilid kedua sampai saat ini, kondisinya seperti apa di luar, order di luar untuk bisa mendapatkan yang kita harapkan begitu. Sampai ada pun yang akhirnya menyerah, tumbang dan mengembalikan mobilnya dan kemudian sampai mengalihkan profesinya. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang luar biasa sampai saat ini masih bisa bertahan. Ada beberapa teman-teman yang masih sampai saat ini bisa bertahan, luar biasa. Saya sangat salut sama teman-teman yang masih bisa untuk berjuang. Di sini saya hanya ingin memberikan clue atau motivasi kepada teman-teman mungkin bagaimana sih caranya tetap bisa bertahan dan mendapatkan rezeki yang tetap stabil, atau mungkin setidaknya mendapatkan keuntungan bukan kerugian ya gitu. Ada beberapa mungkin mindset teman-teman tentang kondisi PSBB kemarin atau WFH ya, bisa lebih kenalnya. Jadi yang biasa narik di Jakarta, sering banget mindset mereka bahwa ya udahlah, nggak ada lagi yang narik di Jakarta begitu kan. Padahal di beberapa lini sektor nggak semuanya yang memang akhirnya mereka memutuskan untuk WFH semua, nggak. Ada beberapa perusahaan-perusahaan terutama perbankan yang tetap memutuskan untuk masuk, untuk tetap mempekerjakan karyawannya di gedung-gedung yang memang biasa mereka beraktivitas begitu. Bagaimana sih, apa aja sih, siapa aja sih gitu kan. Ada memang yang harus kita pelajari dari yang kita dapat. Mungkin sampai dulu saya waktu jilid pertama itu menghafalkan tempat-tempat di mana yang berpotensi ya. Yang pastinya kita di sini harus mencari tempat-tempat yang berpotensi pastinya, yang bisa mendapatkan order di situ, yang kemungkinannya besok pagi walaupun dengan order yang berbeda gitu ya. Karena memang kita harus lebih cekatan dan lebih cerdas dan lebih cerdik untuk mendapatkan titik-titik yang berpotensi. Kita harus menganalisa. Seperti apa sih cara menganalisanya kan? Ya, kalau pagi biasanya teman-teman kalau yang misalnya rumahnya di Depok atau di Bogor, mendapatkan Jakarta seperti apa, ya kan? Kalau saya menganalisanya dari perumahan-perumahan yang ada, pastinya entah pesawat pertama kah atau bandara ya maksudnya ya, kemudian sampai dengan karyawan-karyawan perbankan yang masih masuk, dan juga beberapa karyawan-karyawan swasta yang masih masuk dalam aktivitasnya sehari-hari. Kita hafalkan tempat-tempat yang berpotensi, kemudian kita tunggu. Jangan lupa untuk selalu bangun pagi, karena di saat pandemi kemarin sampai saat ini adalah orderan adanya di pagi hari begitu ya. Dan juga setelah teman-teman mendapatkan 1-2 order yang memang berpotensi, kemudian besok balik lagi ke tempat yang sama, asal jangan mendapatkan order yang sama, ataupun kalau sama nggak boleh lebih dari 2 kali. Setelah teman-teman mendapatkan order ke Jakarta, kita menganalisa lagi kembali, apa sih yang bisa berpotensi nih, tempat-tempat yang mana sih. Kalau saya kemarin menganalisa dapat di rumah sakit yang menerima BPJS terbesar untuk kanker. Saya kasih bocorannya, Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Darmais. Untuk plat hitamnya Siloam dan plat merahnya Darmais. Kenapa saya bilang rumah sakit kanker yang menerima BPJS terbesar itu saat ini Siloam dan Darmais? Pada saat ini kenyataannya memang seperti itu. Dan saat ini memang orderan yang ada setiap hari rutin dari Senin sampai Jumat itu memang adanya di sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya orang penyakit kanker di segala cabang ya, di semua cabang gitu ya, dari yang ada Siloam, kemudian beberapa rumah sakit yang seperti Gatot Subroto atau mungkin Harapan Kita dan juga RSCM ya.
teman-teman bisa mengambil order di situ. Kenapa? Karena saya bilang kalau yang namanya orang kena penyakit kanker itu pasti dia setiap minggu atau mungkin setiap 2 minggu sekali atau setiap seminggu sekali dalam sebulan berapa kali dia harus kemoterapi, dan itu rutin. Dari satu yang kita hitung kemudian banyak, ada ratusan yang datang ke dalam rumah sakit tersebut, dan pastinya pulang dan perginya menggunakan akomodasi atau jasa online seperti Grab ya pastinya ya, yang kita rasakan seperti ini. Biasanya saya kalau pagi setelah mengantarkan dapat ke perkantoran, saya biasanya ke rumah sakit Siloam atau mungkin ke kebun kacang, ke tempat-tempat yang berpotensi. Seperti apa aja sih? Kos-kosan ya kan. Nah kita cari tuh. Di antaranya saya kemarin juga bareng kita analisa sama teman-teman driver online yang lainnya, seperti kebun kacang, kemudian Mampang Perapatan, Tegal Parang, sampai dengan Karbela, Setiabudi ya. Kemudian sampai jam 9 atau jam 10 kita lanjut ke rumah sakit Siloam. Itu banyak tuh orang yang pulang poli ya kan. Sekiranya jam 1 atau jam setengah 1 saya pindah langsung ke rumah sakit Darmais. Sampai alhamdulillah akhirnya sore saya mendapatkan order yang selalu bisa menghasilkan atau argo yang luar biasa ya. Karena kan mereka jauh-jauh, rata-rata ada yang ke Bogor, ada yang ke Depok, ada yang ke Bekasi. Maka itu saya bilang teman-teman, harusnya jangan patah semangat, tapi tetap menganalisa sampai akhirnya mendapatkan tempat yang berpotensi. Dan sampai di sore hari kita kemana lagi nih kalau sore hari? Kalau sore hari biasanya kita kembali lagi ke lini-lini perkantoran seperti yang ada di Jalan Sudirman, Rasuna Said, Tamrin, Senayan. Biasanya saya menganalisa itu dari perbankan plat hitam yang menggunakan corporate Grab itu seperti Danamon, kemudian plat merahnya BNI. Biasanya di mana ada Danamon, di situ ada driver online, pasti banyak antri ya. Dan juga BNI. Saya ada analisa dari BNI Pusat, kemudian juga BNI Pencenongan. Di situ banyak karyawan-karyawan yang memang menggunakan corporate Grab. Kenapa seperti itu? Karena dari perbankan yang kita lihat swasta, Danamon itu tidak mau karyawannya terkontaminasi dengan menggunakan akomodasi umum atau transportasi umum. Maka itu mereka menggunakan corporate Grab. Dan juga begitu halnya seperti BNI. Bukan tidak ada di perbankan yang lain seperti BCA mungkin ada, cuma tidak banyak. Lebih banyak itu BNI dan Danamon. Kemudian dari situ kita mendapatkan order ya kan. Walaupun di dari hari-hari yang selanjutnya berbeda ordernya gitu kan. Kemana lagi nih Om? Oke. Saya memberikan clue untuk mall atau pusat perbelanjaan yang sampai saat ini itu masih selalu ada dan gak pernah mati. Saya biasanya nongkrong di Grand Indonesia atau Plaza Indonesia. Dari segala penjuru mereka datang ke sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini selalu ada. Mungkin teman-teman yang biasa nongkrong di selatan seperti Kokas ya mungkin ada beberapa, tapi kalau buat saya yang biasanya saya kunjungi itu mall-mall yang berpotensi seperti mall-mall besar yang memang mempunyai counter atau mungkin mempunyai kelengkapan dari yang customer atau konsumen inginkan gitu kan. Sampai saat ini sih saya untuk pusat perbelanjaan yang favorit itu ada di Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, juga Kokas atau mungkin ada di sekitaran Waitasim ya, perhotelan begitu kurang lebihnya. Jadi kalau ada juga mungkin saya maunya ngalong, oke nggak apa-apa, tapi kalau bisa kejarlah pesawat pertama di dekat-dekat perhotelan seperti ada di Waitasim, kemudian ada di Karbela, kemudian juga ada di mana? Ada di Kebun Kacang gitu kan. Ya, paling itu aja dari saya. Buat teman-teman, semoga teman-teman selalu semangat dan selalu bisa mempunyai spirit yang luar biasa, tetap bertahan di dalam kondisi seperti ini. Saya juga mengharapkan teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Saya pun begitu. Jadi jangan patah semangat. Order itu bukan anyep atau nggak ada order, tapi tergantung kita berikhtiar dan niat. Mental kita buat, dan sekuat mungkin dari pagi sampai malam niat kita keluar dari rumah adalah mencari nafkah dan mencari rezeki. Jangan pulang, jangan menyerah sebelum Anda mendapatkan keuntungan. Oke, begitu aja dari saya, Yazid Caniago, SGC Timur 35 Deo Chapter Bekasi, mengucapkan terima kasih banyak dan selalu semangat. 86